Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarona bitablighi risalatih ila kulli anha'i ardih irsyadan lana linaili jannatihi wa maghfiratihi wa ridwanihi i'la'an li kalimatih wa khidmatan linnasi kullih wa khidmatan li ibadih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Bapak Gubernur, Kepala Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Haji Rohidin Mirsa bersama Ibu, bersama jajaran yang saya hormati, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Bengkulu, Ketua PDM, Ketua PDA, dan seluruh jajaran, juga kepada Bapak Rektor dan jajaran Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pertama-tama, marilah kita memohon kepada Allah agar para pemimpin kita, Bapak Gubernur dan jajaran, pimpinan Muhammadiyah dan jajaran, semuanya diberi oleh Allah kemudahan-kemudahan, diberi oleh Allah pertolongan, diberi oleh Allah kekuatan-kekuatan. Allahumma ja'alhum a'immata hadhil mantiqah. Allahumma ja'alhum min a'immatin bidinika yahtadun. Ya Allah, berikan kepada pemimpin-pemimpin dari kawasan ini, Bapak Gubernur dan jajaran, pimpinan Muhammadiyah dan jajaran, semuanya dengan agamamu, hum yahtadun, dengan agamamu mereka mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah darimu. Allahumma ya Allah, kabulkan doa kami ini. Berikutnya, marilah kita sedikit mengulang bagian terakhir dari Mars Muhammadiyah, lagu Muhammadiyah tadi. Mari bersama-sama. Ya Allah, mari. Ya Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah ini adalah gerakan kita. Muhammadiyah harokatuna li'i'la'i kalimatika ya Allah. Ya Allah, kami jadikan Muhammadiyah ini
sebagai gerakan untuk menjunjung tinggi agamamu ya Allah, li khidmatil ummah, untuk berkhidmat pada umat, li khidmatis sya'ab, untuk berkhidmat pada bangsa, bahkan li khidmatin nas jami'an fi kulli anha'i ardik, bahkan juga Muhammadiyah kami gunakan untuk berkhidmat pada manusia secara universal dimanapun di bumi-Mu ya Allah. Mengapa kita harus menjadikan Muhammadiyah itu sebagai wasilah kita untuk i'la'u kalimatillah tadi, untuk berkhidmat tadi itu? Iya, karena kita telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Adakah kalian menyangka kalian akan masuk surga, padahal Allah belum menyaksikan kalian berjihad, kalian meninggikan agama Allah, kalian berkhidmat untuk hamba-hamba Allah, dan Allah belum menyaksikan kalian bertahan, kalian kokoh, kalian orang-orang yang bersabar. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Di ayat 214 surat Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Adakah kalian mengira kalian akan masuk surga, padahal penderitaan, kepedihan, kegoncangan hidup sebagai konsekuensi dari jihad kalian belum menimpa pada kalian, sebagaimana telah menimpa umat-umat yang dahulu, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul. Setelah mereka itu berjihad dengan segala risikonya, lalu mereka mengadukan halnya kepada Allah, mata nasrullah, kapankah sesungguhnya pertolongan Allah itu datang? Maka dijawab oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah sangat dekat. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, iya, kita baru diperkenankan merasa diri kita nanti akan masuk surga kalau, sekali lagi, kalau kita telah berjuang, lalu kita bertahan konsisten dengan perjuangan kita itu, bahkan juga kita bersabar sekalipun menerima berbagai penderitaan, kepedihan, bahkan kegoncangan hidup. Tadi Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu telah menyampaikan kepada bapak, ibu-ibu semuanya ini bahwa kami kemarin itu berangkat jam
4 pagi, lalu sampai di sini jam 8 malam. Tentu sekian jam telah kami tempuh. Tapi saya merasa malu kepada Allah. Saya sekali lagi merasa malu kepada Allah. Itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Mungkin perjalanan dari Manado sampai Bengkulu ini sekitar 2000 km. Bahkan saya yakin kurang daripada itu. Marilah kita bandingkan dengan as-sabiqunal awwalun, dengan para pejuang-pejuang Islam pada masa-masa awal. Nabi memerintahkan ketika masih berada di Makkah, memerintahkan ada 2 rombongan yang diperintahkan untuk mengungsi ke Habasyah, ke Ethiopia. Saya buka kemudian di Google, jarak antara Mekah dengan Ethiopia itu ternyata 4.500 km. Dan di antara 2 rombongan itu, salah satunya dipimpin oleh Utsman bin Affan, seorang sahabat dari 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga berdasarkan penjelasan Nabi. Dan jarak 4.500 km itu tentu ditempuh dengan menggunakan onta, dengan menggunakan kuda. Tentu mereka jauh lebih kepanasan. Penderitaan di jalan itu pasti jauh lebih banyak daripada sekedar yang kami tempuh dari Manado ke Bengkulu ini. Karena itu sekali lagi saya merasa malu kepada Allah. Tidak ada apa-apanya. Sekali lagi tidak ada apa-apanya. Padahal kita semua punya harapan yang sama, seperti harapan para as-sabiqunal awwalun itu. Kita berharap dapat ridho Allah. Kita berharap dapat ampunan Allah. Kita berharap dapat surga Allah. Sama harapannya. Tapi kemudian jihad yang kita lakukan sekali lagi sangat dan sangat sedikit. Maka inilah alasan kita, alasan penting kita menjadikan Muhammadiyah ini sebagai al-harakah al-islamiyah, sebagai gerakan Islam yang di dalamnya kita semuanya ini berusaha untuk sekali lagi melakukan jihad. Walaupun pasti sangat kecil dan sangat kecil. Ya Allah, innal Muhammadiyata, sesungguhnya Muhammadiyah ini adalah wasilatuna, adalah media kami, li'i'la'i kalimatik ya Allah, untuk menjunjung tinggi agamamu ya Allah, li khidmatil ummah ya Allah, untuk berkhidmat pada umat, li khidmati sya'ab ya Allah, untuk berkhidmat pada bangsa ini ya Allah, dan untuk berkhidmat pada manusia secara keseluruhan ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Jangan ditegur lagi kami ya Allah. Kalau kami merasa bahwa akhirnya kami juga akan masuk surga ya Allah. Jangan sekali lagi ditegur lagi ya Allah. Walaupun wasilah ini
Walaupun usaha kami ini hanya sedikit ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Bapak Gubernur dan Ibu serta jajaran pimpinan wilayah Muhammadiyah di Bengkulu, ya. Saya tadi mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ketika saya lihat sebagian kemudian meninggalkan tempat yang di tengah-tengah ini lalu menuju ke kawasan ini dan di belakang, saya mohon kepada Allah supaya kemudian cukup dirintik-rintikkan saja hujan ini, ya. Insya Allah doa kita seperti itu terwujud oleh Allah. Andai kata kemudian diberikan yang lain, pasti itu juga atas dasar kebijakan Allah. Dan kita selalu tahu bahwa di balik kebijakan Allah pasti ada hikmah dan hikmah. Menyambut semarak Muktamar ke-48 ini yang dilakukan di Bengkulu dan di berbagai tempat di seluruh kawasan di Indonesia ini, bahkan juga di 28 negara-negara di luar Indonesia ini, oleh pimpinan cabang istimewa kita di berbagai kawasan tadi itu, semuanya melakukan yang seperti itu. Dan insya Allah semuanya itu akan dimudahkan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Tadi Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu, Bapak Dr. Kiai Haji Saifullah, telah menceritakan kemarin itu hujan. Tapi hari ini, pagi tadi, semua kita kemudian mengadakan acara dengan jalan bersama. Lalu kita menuju ke tempat ini. Lalu kita diberikan nikmat oleh Allah. Allah tahan hujan ini pada kita. Saya ingat, ini juga yang terjadi. Tahun 2016, kami mengadakan Milad Muhammadiyah ketika itu, memperingati di bulan November, yang ketika itu curah hujan lagi tinggi. Kami adakan di sebuah pulau di Madura, di sebuah kabupaten Bangkalan. Di Surabaya pada waktu itu ternyata hujan deras, ya, tapi akhirnya yang di Bangkalan itu tidak hujan sedikit pun. Sampai kemudian siang, ketika itu kita undang ketum kita, Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI, dan beliau meneteskan air mata. Lalu teman-teman para kiai di kawasan itu bertanya kepada kami, berapa pawang yang dihadirkan oleh Muhammadiyah sehingga di Surabaya hujan, tapi di Bangkalan ini tidak hujan. Tentu kami hanya tersenyum, sebab Muhammadiyah tidak punya tradisi mendatangkan pawang-pawang hujan untuk menghentikan hujan. Muhammadiyah memohon dan memohon hanya kepada Allah. Inilah kita, inilah Muhammadiyah. Kita semua berkeyakinan, ya, dan ini menjadi pandangan umum di Muhammadiyah, bahwa tidak ada karomah-karomah itu diberikan pada tokoh-tokoh kita, pada kiai-kiai kita, ya. Tapi kita percaya bahwa Muhammadiyah secara keseluruhan sebagai organisasi yang sangat besar itu rasanya diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu tandanya ialah doa-doa kita itu, ucapan-ucapan kita itu rasanya 80% sampai 90%
itu dikabulkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Moga-moga ini adalah tanda bahwa Muhammadiyah secara keseluruhan, dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai kemudian Pak Haidar Nasir ini, dari orang-orang yang as-sabiqunal awwalun dulu sampai kepada kita ini, tetap dijaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya merasa at home, bahkan merasa in home, walaupun baru 2 kali ini ke Bengkulu. Dan saya bergembira sekali melihat wajah-wajah dari Bapak, Ibu-ibu semuanya ini. Saya senang bertemu dengan pimpinan-pimpinan, bertemu dengan rakyat fi hadhil mantiqah, di kawasan ini, sehingga seluruh payah itu hilang rasanya begitu sampai di sini. Dan insya Allah seperti itulah yang selalu terjadi pada kita semuanya. Dan menyinggung sedikit mengenai tema muktamar kita, memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Ya, mencerahkan semesta dengan misi Muhammadiyah. Alhamdulillah, sudah ada 28 negara di luar Indonesia yang di dalamnya ada Muhammadiyah. Paling akhir kemarin kami bertemu dengan PCIM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Granada, salah satu kawasan di Spanyol. Masih banyak kawasan-kawasan yang di sana ada Muhammadiyah. Dan adanya Muhammadiyah, wujudu Muhammadiyah fi tilkal mantiqat, adanya Muhammadiyah di kawasan-kawasan tersebut adalah adanya itu real, adanya itu nyata, adanya itu bagian dari i'la'u kalimatillah, bagian dari lil khidmah tadi itu. Pada bulan November tahun 2021, pimpinan pusat Muhammadiyah, demikian pula kita semuanya, memperingati milad Muhammadiyah tersebut yang ketika itu ke-109. Kami diundang oleh pimpinan pusat ke Jogja, ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di situ kemudian ketua umum kita, Profesor Dr. Haidar Nasir, MSI, menyampaikan amanah, menyampaikan khitbah, menyampaikan proyeksi Muhammadiyah ke depan. Dan ketika itu Presiden Republik Indonesia, Menteri PMK, Seknek itu hadir walaupun secara daring. Saya perhatikan betul-betul amanah yang disampaikan oleh ketua umum kita. Dan begitu selesai beliau memberikan amanah, beliau lalu meresmikan banyak amal-amal usaha Muhammadiyah. Di antaranya ialah MEC, Muhammadiyah Australia College, lalu juga UMAM, University Muhammadiyah Malaysia. Saya perhatikan sesudah itu Presiden memberikan amanah dan Presiden sangat mengapresiasi Muhammadiyah. Bahkan sebelumnya saya dapat informasi bahwa istana melalui Seknek itu telah menyampaikan apresiasi kepada Muhammadiyah
sumbangannya untuk bangsa ini yang diberikan oleh Muhammadiyah, dan bahkan juga menyatakan dalam hal mendirikan universitas di luar negeri, maka Muhammadiyah telah mendahului Republik Indonesia ini. Insya Allah tepuknya ini tepuk yang tulus, ya. Insya Allah tepuk yang tulus, ya. Mari kita ulangi lagi tepuk yang kedua yang lebih meriah. Ya. Moga-moga yang kedua ini lebih tulus lagi. Ya, itulah yang dilakukan oleh Muhammad. Dan itu sekali lagi pasti juga untuk bangsa. Tentu Muhammadiyah mendapatkan apresiasi dunia, tapi sekaligus juga Republik Indonesia juga mendapatkan apresiasi dunia ketika kita mendirikan universitas di luar negeri itu. Mohon maaf, ini bagian mencerahkan semesta. Kami beberapa waktu yang lalu ke Turki, kemudian diteruskan ke Spanyol. Lalu ketika ada di Spanyol itu, kami ditawari rumah ibadah dari non-muslim untuk kemudian bisa kami beli melalui duta besar Bapak Dr. Najib yang ditugaskan oleh negara menjadi duta besar di Spanyol. Kenapa ditawarkan kepada kami? Nah, yang pertama, rumah ibadah itu yang kompleknya seluas hampir 3.000 meter persegi, bangunannya hampir 4.000 meter persegi, itu telah ditawarkan kepada Imam Syamsi Ali, seorang warga Muhammadiyah di New York yang telah berjihad di sana untuk menghadirkan misi Muhammadiyah, yang hadir di sana untuk i'la'u kalimatillah. Lalu dijawab oleh Imam Syamsi Ali, oleh Bapak Imam Syamsi Ali, baik, kami akan beli. Lalu pihak Spanyol tanya, uangnya dari mana? Ketika diberitahu uangnya akan kami himpun dari orang-orang muslim dari banyak pihak, ya, untuk kami gunakan membeli rumah ibadah itu. Maka pemerintah terutama, demikian pula pihak non-muslim tidak mau itu dilakukan karena khawatir, mohon maaf Pak Gubernur, ada money laundering. Jadi mereka tidak mau yang seperti ini. Lalu ditawarkan kepada Bapak Adi Hidayat, jawaban yang sama juga seperti itu, dan jawaban yang sama dari pihak Spanyol juga seperti itu. Maka oleh duta besar kita yang di sana, beliau lalu menyampaikan, baik, kami usahakan Muhammadiyah yang beli. Lalu mereka tanya tentang Muhammadiyah, dari mana uang yang diperoleh oleh Muhammadiyah? Maka disebutkanlah bahwa Muhammadiyah itu besar. Nah, sekali lagi, Muhammadiyah itu besar dengan berbagai amal usaha Muhammadiyah, termasuk salah satunya Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang di sini Pak Rektor hadir. Demikian pula rumah sakit tadi yang disebutkan, itu semuanya amal usaha Muhammadiyah. Lalu mereka welcome terhadap penjelasan yang disampaikan oleh duta besar itu. Maka ditawarkanlah kepimpinan pusat Muhammadiyah. Lalu Profesor Dr. Abdul Mukhti, Sekum PP, menyatakan kami ini sebentar lagi akan ada muktamar, akan ada pergantian pimpinan.
Karena itu kami belum bisa membeli rumah ibadah itu. Rasanya kalau ditawarkan ke Jawa Timur, rasanya Jawa Timur bisa melakukan itu. Saya kok kemudian senyum-senyum. Dapat dikira yang Muhammadiyah Jawa Timur, Muhammadiyah Bengkulu juga sebentar lagi juga akan pergantian ya kepemimpinan. Kan berarti sama dengan kondisi pimpinan pusat. Ya. Dan ketika sekali lagi kami lalu ke Spanyol, sekali lagi kami merasa itu sudah takdir Allah. Kami tidak pernah punya pandangan bahwa itu kebetulan. Kami tidak tahu proses-proses itu, tidak tahu. Lalu kami datang ke Spanyol. Lalu ketika dijamu oleh duta besar itu di Wisma Kedutaan Indonesia di Spanyol, maka disampaikanlah itu. Akhirnya kami saling pandang satu sama lain ya, dan langsung kemudian kami respon. Ada dua rektor yang hadir pada waktu itu. Satu dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, satu dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kedua beliau itu langsung kemudian menyatakan ya, dengan respon yang positif, insya Allah dengan pertolongan Allah kami beli. Dan kenapa itu kita lakukan? Ya, kita lakukan. Iya. Dan harus, sekali lagi harus. Sekarang tentu masih dalam proses. Ya. Kita masih dalam proses. Bahkan kami hanya bicara dengan dua rektor tadi itu. Belum sampai seluruh pimpinan rapat, tapi rasanya semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Kenapa itu kita lakukan? Kenapa kita harus membelinya di sana? Iya, Bapak. Iya, Ibu-ibu. Itu sangat dan sangat perlu. Seperti kita ketahui, mohon maaf, ketika itu kami 22 orang dibawa ke berbagai kawasan di tempat itu, ke Toledo, tentu ke Madrid yang pertama, ya. Ke Sevilla, sering kita baca Sevilla, katanya orang sana membacanya Sevilla. Juga ke Granada tadi, ke Cordoba, dan masih ke beberapa kawasan. Di sana sekali lagi diberi minuman ya. Insya Allah cukup saya lihat saja, insya Allah sudah segar. Kalau saya minum, sementara Bapak yang lain hanya melihat saja, ya rasanya kok tidak adil ya. Walaupun seringkali yang melihat, yang membayangkan itu lebih indah daripada yang aslinya ya. Saya kira seperti itu ya. Kenapa kita bersikukuh? Ya, karena ketika dibawa ke beberapa kawasan itu, mohon maaf, kami menangis. Banyak di antara kami 22 itu, sebagian besar, kalau tidak semuanya, itu nelongso dalam bahasa Jawa ya. Ini ketua kita itu dari Surabaya, insya Allah paham. Nelongso, betul ya, nelongso. Nah, rasanya kita sedih sekali. Lafat-lafat di berbagai peninggalan-peninggalan masa lampaunya, peninggalan-peninggalan kejayaan Islam di Andalusia, di Cordoba, di Spanyol dalam konteks yang lebih umum, itu banyak sekali. Di Cordoba ada 800 masjid, Bapak, 800 masjid. Sekarang ini hanya tinggal tidak sampai 10.
Di antara 10 itu yang paling besar dan masih ada ialah Masjid Cordoba. Mirip dengan Masjid Nabawi. Bahkan ada yang menyimpulkan lebih besar, lebih arsitektur dibanding bahkan dengan Masjid Nabawi. Tapi tahukah Bapak Ibu-ibu, sekarang masjid tadi itu tidak lagi menjadi masjid, tapi menjadi tempat ibadah orang-orang non-muslim. Di Al-Hamra, dalam bahasa Arab Al-Hamra, tulisan-tulisan itu seperti tempat-tempat yang lain. Antara lain ada ungkapan wala ghaliba illallah. Nah, tidak ada yang dapat mengalahkan kecuali Allah. Nah, tulisan tersebar, lafaz-lafaz Islam itu tersebar. Tapi bukan lagi berada pada rengkuan kita, tapi berada pada rengkuan orang lain. Mohon maaf, Indonesia ini pernah dijajah oleh Portugis, pernah dijajah oleh Inggris, pernah dijajah oleh Belanda, yang terakhir oleh Jepang. Maka setelah merdeka, tempat-tempat ibadah yang didirikan oleh penjajah untuk agama selain Islam itu kita biarkan masih tetap sampai sekarang berdiri. Kita tidak pernah mengusik, kita tidak pernah mengambil, kita tidak pernah merusak. Ini kita di Indonesia. Tapi di sana ada Ratu Isabella, ada Raja Ferdinand yang kemudian melakukan inkuisisi seluruh orang Islam, termasuk juga orang Yahudi, diusir, dibunuh, dan itu beribu-ribu. Dan akhirnya kemudian di sana hilang semuanya itu. Sekarang di akhir-akhir ini tumbuh kira-kira hanya sekitar 10% bahkan kurang. Maka rasa prihatin kita, rasa sedih kita, nangis kita itu tadi kita adukan kepada Allah. Termasuk kita adukan kepada Allah supaya kami diberi kekuatan untuk kemudian bisa memiliki sebuah cabang, mohon maaf Pak Ketua, ya, cabang Muhammadiyah Jawa Timur. Ya. Moga-moga dengan cara begini sebentar lagi Bengkulu akan bikin cabang di kawasan-kawasan yang lain, ya, kawasan-kawasan yang lain. Ya. Jadi ini kenapa kita lakukan? Iya. Ya, kita ingin Islam berkembang. Dan ketahuilah kalau Islam berkuasa, ya. Nabi ketika Fathu Makkah, ya, itu Nabi membiarkan, ya. Sekali lagi apa yang ada kemudian di situ kecuali kalau itu nempel dengan simbol-simbol Islam yaitu di Ka'bah. Ketika Nabi menjadi Raisud Daulah di Yathrib, di belakang hari disebut dengan Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, maka yang Yahudi silakan tetap beragama Yahudi, yang Nasrani silakan Nasrani, yang Muslim tentu sekali lagi akan beragama sesuai dengan agamanya. Dibiarkan, tidak ada dipaksa-paksa. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Rumah-rumah ibadah dilarang untuk menghancurkan. Dan itulah yang kita pegang. Tapi di sana kemudian itu sekali lagi mereka rusak, mereka ubah, dan kemudian kita merasakan kepedihan-kepedihan itu. Maka ini sekali lagi bagian kita sedikit untuk sekali lagi sekedar untuk melakukan sesuatu yang rasanya tidak efektif. Tapi bukankah kita diajarkan oleh Allah? Fahuzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutaban janiyah. Pada waktu itu Maryam, ibunda Nabi Isa, mau melahirkan Nabi Isa. Maka ketika itu pada ibunda Nabi Isa itu diperintahkan,
Fauzi ilaiki bijit innakhlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Wahai Maryam, jejaklah pangkal pohon kurma itu supaya buahnya yang ranum runtuh. Coba kita renungkan. Pada waktu itu ibunda Nabi Isa, Sayyidah Maryam, dalam proses mau melahirkan, tentu ibu-ibu ya cepat menyimpulkan orang yang ketika situasi mau melahirkan itu hampir pasti energinya itu hampir habis. Lalu diperintahkan untuk menjejak pangkal pohon kurma. Menurut pikiran kita, menurut akal sehat kita, ya, menurut kenyataan tidak mungkin akan goyang. Ini ada pohon-pohon palem. Nanti coba yang paling kuat di antara kita goyang. Itu, jejak itu. Apakah goyang? Rasanya sampean, jenengan. Yang jejak itu justru kemudian yang bisa kemudian jatuh. Pohonnya tetap kokoh. Tapi Allah berfirman, Fauzi ilaiki bijit innakhlati tusakit alaiki rutaban janiyah. Jejak itu yang pangkal pohon kurma itu supaya buahnya yang ranum runtuh. Apa sulitnya Allah langsung memberikan buah itu kepada ibunda Nabi Isa, Sayyidah Maryam? Tidak ada kesulitan. Tapi itu pelajaran penting bagi kita. Lakukan sesuatu itu walaupun terlihat tidak efektif. Lakukan. Nanti urusan belakangnya itu urusan Allah. Inilah yang dipegangi Muhammadiyah. Diberi wakaf orang, lalu masih belum punya apa-apa. Lalu dilakukan peletakan batu pertama, nggak punya uang ketika itu. Tapi langkah kedua, ketiga, keempat, Allah sendiri yang memberikan dan akhirnya jadi. Saya tidak tahu rumah sakit tadi apa sudah jadi atau masih belum. Nah, belum, sudah bagus tadi, sudah dilakukan. Ya, andai kata yang dilakukan tadi tidak efektif, ajaran Islam itu seperti itu. Nanti kedua, ketika urusan Allah, kami beli rumah ibadah yang di sana itu. Untuk berikutnya urusan Allah. Iya, untuk mengembalikan tadi. Dan kita diberikan jalan kemudahan oleh Allah. Yang pertama, orang menyebut agama mayoritas 90%-an itu agama non-Islam. Saya tidak menyebut agama. Tapi sebenarnya ya, itu jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Sebab sebagian besar dari yang 90% itu pada dasarnya tidak percaya kepada Tuhan. Kalau ketemu orang di sana kita tanya, what is your religion? Apa agamamu? Mereka mengangkat tangan. We have no religion. Kami tidak punya religion. We do not believe to God. Kami tidak percaya pada Tuhan. Kami tidak percaya adanya Tuhan. Setidak-tidaknya, kalau tidak ateis, mereka itu adalah orang yang disebut dengan agnosticism. Saya tidak peduli Tuhan itu ada atau tidak ada. Inilah yang terjadi. Maka maknanya sekali lagi, mengapa mereka menyimpulkan bahwa Tuhan tidak ada? Nah, agama itu candu masyarakat. Iya, karena mereka belum tahu ada agama yang berbeda dengan semuanya itu. Dan itu pastilah Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ke berbagai kawasan tadi, banyak orang-orang ya, berjalan pagi hari, sore hari, bahkan siang hari dengan menuntun anjing. Itu fenomena yang begitu banyak kita saksikan. Lalu kami dapat penjelasan bahwa orang-orang di sana lebih suka punya peliharaan anjing daripada punya anak. Sekali lagi, mereka merasa besar bebannya kalau ngurus anak.
Dan itu menjadi fenomena umum. Ketika diberitahu seperti itu, saya menyebut alhamdulillah. Saya bilang baik itu. Loh kok baik Pak? Iya. Karena dengan cara begitu sampean, ada orang namanya Yasin, Pak Yasin, itu guide kami. Dia seorang muslim. Lalu saya bilang, sudah itu biarkan dan kita bersyukur. Sehingga suatu ketika penduduknya akan berkurang, maka sampeanlah yang harus punya anak banyak di sana. Maka inilah kemudian yang kita lakukan. Nah, yang ketiga, sebenarnya agama mereka itu, ya, kalau bisa disebut dengan agama, itu bukan kemudian agama-agama yang ada secara real di sana. Mereka punya agama baru, namanya agama Kuratul Qadam, agama football, sepak bola. Jadi sepak bola itu agama mereka. Ya. Kami hadir di sana pas ada pertandingan Real Madrid dengan Barcelona. Itu musuh yang berbuyutan. Ya. Kami merasakan denyut. Ya, karena kami berada di tengah-tengah mereka itu untuk merasakan denyut mereka. Maka jangan pernah punya harapan walaupun kecil bahwa pendukung Real Madrid suatu hari pindah mendukung Barcelona. Demikian pula sebaliknya. Maknanya itu kan sama dengan agama. Agama itu adalah sekali pertaruhan kita. Yang karena itu sekali lagi tidak akan pernah kemudian kita gantikan. Maka ini yang terjadi. Saya bersyukur lagi kepada Allah. Yang berikutnya lagi masih ada hal yang penting. Sesungguhnya ajaran-ajaran Islam itu memang ajaran yang modern, Bapak. Islam tanpa disebut dengan berkemajuan, itu Islam sejak awalnya di sana itu sudah berkemajuan. Kalau toh Muhammadiyah sekarang menyatakan Islam berkemajuan, itu hanya untuk mendeklir bahwa Muhammadiyah lah, ya, di antara organisasi yang ada, itu yang ada di depan mengawal tentang Islam yang sejak awal memang berkemajuan itu. Maka inilah kemudian yang kita lakukan. Coba kita renungkan sekarang. Ya. Kalau dulu ada inkuisisi di Spanyol, Isabella, Ferdinand melakukan itu. Sekarang PBB sekali lagi menggariskan tidak boleh ada genocide. Tidak boleh kemudian menghabiskan suku dibunuhi, pemeluk agama dibunuh, dilarang semua. Ini kan ajaran Islam. Menjadi bagian dari piagam PBB. Bahkan sekarang ada G20 itu. Ya. Lalu disimpulkan bahwa dengan G20 itu, ya, menyimpulkan sesungguhnya agama-agama itu punya peran besar untuk konteks kedamaian. Sebenarnya kalau mau mengatakan secara jujur, bukan agama-agama. Karena faktanya yang terjadi di lapangan justru hanya agama kita yang membiarkan semua pemeluk agama itu melaksanakan agamanya dengan baik. Ketika Romawi berkuasa, dipaksa mengikuti agama penguasa. Ketika Persia berkuasa, dipaksa memeluk agama Zoroaster. Tapi ketika Nabi kita, ketika Abu Bakar, Umar, Utsman sampai seterusnya, nggak ada paksaan-paksaan itu. Maka inilah maknanya punya sekali lagi ajaran-ajaran yang bersifat universal, dan ajaran yang universal itu adalah ajaran yang berkemajuan. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kepada kita, Ya, tadi malam saya dipertemukan dengan Pak Rektor. Ya, saya sampaikan pada Pak Rektor, ya, ini mumpung kita satu bangku, kalau boleh, saya sampaikan, ya, untuk ke depan, kalau ada orang-orang Muslim melalui kami, mulai duta kita, duta besar kita yang ada di Spanyol, itu mau belajar tentang Islam, mau belajar tentang sains, maka kami mohon Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini bisa nerima. Pak Rektor langsung tidak pakai pikiran panjang lagi, siap, kami siap.
Kami di Jawa Timur baru ada satu yang kemudian bersedia, tapi insya Allah ke depan akan lebih banyak dan kita upayakan terus-menerus. Mengapa itu perlu kita lakukan? Iya, karena di Cordoba bagaimana mereka belajar Islam di perguruan tinggi, sementara kita tidak punya satupun perguruan tinggi Islam di sana. Maka ya belajarnya ke Indonesia, termasuk ke Jawa Timur, termasuk ke Bengkulu. Ya. Insya Allah kami fasilitasi. Insya Allah kita fasilitasi. Karena itu bagian sesuatu yang kita katakan tadi tidak efektif memang kalau hanya ada 1-2 orang. Tapi itu adalah Rasul kita, itu adalah utusan kita, itu adalah panah yang kita arahkan ke sana, sehingga suatu ketika ya kita sekali lagi berjaya untuk memimpin bangsa-bangsa ini. Moga-moga kita ditolong oleh Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Terlalu panjang. Yang sudah menyampaikan ujian yang